Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu kelas 7. Hari ini kita bertemu kembali. Kita akan membahas untuk bab 3 Bahasa Indonesia. Halo, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, jadi kita bisa belajar bertatap muka kembali. Ya, tetap semangat belajar di rumah. Silakan untuk hari ini kita akan membahas bab 3, mewariskan budaya melalui teks prosedur. Bukunya dibuka, buku paketnya buka halaman 81. Mewariskan budaya melalui teks prosedur yang akan kita bahas ada 6 poin. Yang pertama, identifikasi atau pengertian teks prosedur. Yang kedua, tujuan teks prosedur. Yang ketiga, ciri-ciri teks prosedur. Yang keempat, ciri teks prosedur. Dan yang kelima, struktur teks prosedur. Dan yang keenam, ciri kebahasaan teks prosedur. Untuk hari ini kita akan membahas A, B, C dulu, tiga unsur dulu, baru nanti untuk yang 3 unsur berikutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Yang pertama, identifikasi atau pengertian teks prosedur. Pernahkah kamu mendengar kata prosedur? Prosedur berarti aturan, cara-cara, ya kan? Teks prosedur adalah teks yang berisi tujuan untuk memandu, memainkan, melakukan, dan membuat sesuatu. Jadi kita dipandu bagaimana caranya, ya. Kita diarahkan bagaimana memainkan, kita diarahkan, dipandu bagaimana melakukan sesuatu. Itu namanya prosedur. Kemudian yang kedua, tujuan dibuatnya teks prosedur, yaitu teks prosedur dibuat dengan tujuan untuk menjelaskan kegiatan yang dilakukan agar pembaca dapat mengikuti secara tepat dan akurat pada sebuah proses melakukan, membuat, dan menggunakan suatu alat. Jadi, apa kegunaan dari teks prosedur itu dibuat agar kita melakukan sesuatu itu tidak salah, tidak apa yang kita lakukan itu hasilnya nanti akan memuaskan, ya. Jadi tidak salah, kemudian mendapat hasil yang memuaskan, makanya perlu diikuti prosedur yang jelas, prosedur yang tepat, ya. Jadi sekali lagi, tujuannya apa dibuat teks prosedur itu tersebut agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Misalnya kita akan membuat roti. Nah, misalnya kita ambil contoh membuat roti bolu. Nah, prosedurnya bagaimana? Langkah pertama apa? Langkah kedua dan ketiga dan seterusnya. Apabila kita mengikuti prosedur tersebut, nanti hasilnya akan memuaskan. Nah, demikian juga dengan misalnya kita akan memainkan sebuah alat. Bagaimana cara memainkannya? Yang pertama, pegang alatnya dengan tangan mencengkram, misalnya seperti memainkan alat gitar. Nah, itu ada prosedurnya, ada cara-caranya. Kemudian misalnya kita akan melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Bagaimana caranya? Nah, lari-lari kecil atau kita putar-putar kepalanya secara ke kanan ke kiri atau ke atas dan sebagainya. Itu namanya teks prosedur. Berikutnya ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama ada dua cirinya. Penggolongan dari ciri tersebut digolongkan atau diklasifikasikan berdasarkan bahasa. Yang kedua, diklasifikasikan atau digolongkan berdasarkan isi. Yang pertama, teks prosedur digolongkan berdasarkan isinya. Ya, jadi yang pertama, teks prosedur digolongkan sesuai dengan isinya. Satu, harus ada apa di dalam teks prosedur yang berdasarkan isinya itu? Yang pertama harus ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Langkah-langkahnya apa saja yang harus dilakukan? Yang kedua ada batasan dalam bahan yang digunakan atau yang dilakukan. Misalnya kita kalau akan membuat kue,
membuat roti bolu. Batasannya bahan itu harus ada batas-batasan. Misalnya terigunya 2 kilo, telurnya 4 ya. Harus dibatasi, tidak mungkin tidak dibatasi. Kemudian yang ketiga, isi kegiatan dilakukan secara urut sistematis. Ya, itulah. Jadi kegiatan yang akan dilakukan diurutkan secara sistematis. Misalnya membuat bolu tadi, misalnya pecahkan telur, kemudian campur terigu, kemudian mixer, dan lain sebagainya. Jadi ada urutan-urutan yang harus dilakukan. Tujuannya untuk apa? Agar mendapatkan hasil yang maksimal atau hasil yang memuaskan. Yaitu yang dilihat dari segi isi satu, langkah-langkah harus ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang kedua, ada batasan dalam bahan, tidak sembarangan. Misalnya harus ada ukurannya. Kemudian harus ada kegiatan yang dilakukan secara sistematis. Kemudian yang kedua, dilihat dari segi bahasa. Teks prosedur itu memiliki ciri. Satu, menggunakan kalimat perintah. Jadi dalam teks prosedur biasanya ada kalimat perintah. Misalnya, sediakanlah, kemudian gunakanlah, persiapkanlah, kemudian bersihkanlah, ada kalimat perintah. Yang kedua, menggunakan kalimat saran dan larangan. Misalnya, dalam pemanggangan roti tersebut tidak boleh apinya terlalu besar. Alangkah baiknya kalau menggunakan api yang sedang. Misalnya seperti itu. Saran misalnya, lebih baik roti ini dicetak dalam ukuran cetakan yang sedang. Nah, ada saran, ada larangan. Kemudian yang ketiga, dari segi bahasa, menggunakan kata dengan ukuran yang akurat. Misalnya dalam teks prosedur ini harus akurat. Penggunaan kata-katanya yang berhubungan dengan ukuran. Misalnya, dalam pembuatan roti bolu ini menggunakan telur 4. Ya, ukurannya jelas 4. Kemudian terigu 20 sendok misalnya. Ya, 20 sendok, jangan kira-kira. Misalnya dalam pembuatan bolu ini menggunakan kira-kira terigu 20 sendok. Tidak boleh seperti itu. Harus bahasanya yang berhubungan dengan ukuran harus akurat, tepat. Misalnya tepung terigunya 20 sendok, telurnya 4, jelas. Jangan menggunakan kira-kira atau kurang lebih. Yang keempat, menggunakan kata dengan batasan yang jelas. Dengan menggunakan kata dengan batasan yang jelas. Misalnya, Ibu berikan contoh. Ketika kita akan membuat bolu, ketika kita kukus, batasan waktunya berapa? Jangan sampai di situ harus ada batasan yang jelas, 30 menit dikukus ya. Jangan terserah mau berapa jam. Tidak boleh seperti itu, harus ada batasan yang jelas. Misalnya seperti tadi, harus ada batasan waktu yang jelas, misalnya agar tidak gosong atau tidak menyalahi aturan, agar hasilnya memuaskan. Demikian juga apabila Ibu berikan contoh, apabila kita akan membuat mie rebus, ya kan? Nah, tidak mungkin mie rebus itu kita campurkan di air yang mendidih selama beberapa jam, kan nggak mungkin. Harus ada batasan. Misalnya tuangkan mie rebus di dalam air selama 10 menit agar mie tersebut agar empuk, tidak keras dan sebagainya. Jadi ada batasan-batasan yang harus dijelaskan. Itulah yang merupakan ciri-ciri teks prosedur yang dilihat dari isi dan dilihat dari bahasa. Yang pertama dilihat dari bahasa. Yang pertama harus ada langkah-langkah. Yang kedua harus ada batasan dalam bahan. Yang ketiga harus ada isi urutan secara kegiatan itu dilakukan secara sistematis. Yang keempat, dari segi bahasa ada menggunakan kalimat perintah, menggunakan saran dan larangan. Yang ketiga, menggunakan ukuran yang akurat dan menggunakan batasan yang jelas. Kemudian nomor 4, jenis-jenis teks prosedur. Nah, kalian lihat ada 3 jenisnya. Ya, teks prosedur itu ada 3. Yang pertama, teks prosedur untuk memainkan. Teks prosedur atau langkah-langkah untuk memainkan atau menggunakan sesuatu. Memainkan atau menggunakan sesuatu. Contohnya, memainkan alat musik angklung.
cara menggunakan sabuk pengaman, cara menggunakan lem kastol. Jadi menggunakan atau memainkan, ya. Jadi misalnya memainkan angklung, alat angklung. Misalnya angklung kita pegang pakai tangan kiri, tangan kanannya memegang yang sebelahnya dan sebagainya. Misalnya menggunakan cara penggunaan sabuk pengaman seperti kita kalau kita naik pesawat terbang itu biasanya ada petunjuk pramugari menyampaikan prosedurnya, ya. Ada batang itunya harus ditekan, kemudian apanya itu dimasukkan, gitu kan? Kemudian talinya dikuatkan dan seterusnya. Yang kedua, teks prosedur membuat sesuatu. Teks prosedur yang berhubungan membuat sesuatu. Di sini banyak. Membuat makanan, ya, membuat mie rebus, membuat obat tradisional, membuat bolu pisang, membuat obat tradisional, banyak. Membuat sesuatu. Yang ketiga, teks prosedur untuk melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu. Cara mencuci piring, cara senam poco-poco. Jadi kita kategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, teks prosedur untuk memainkan atau menggunakan. 2, teks prosedur untuk membuat sesuatu. Dan 3, teks prosedur untuk melakukan sesuatu. Berhubungan dengan yang di buku halaman 83, di situ ada langkah-langkah cara memainkan angklung, ya, dan seterusnya. Ada banyak contoh. Cara membuat obat tradisional halaman 84. Cara melakukan gerakan tari tortor halaman 85. Jadi untuk sementara pertemuan hari ini Ibu akhiri sampai di sini. Silahkan kalian buka untuk bab 3 halaman 81 sampai 85 untuk hari ini. Berhubungan dengan yang Ibu sampaikan untuk pembahasan pada hari ini ada beberapa contoh di sini. Silakan kamu belajar sendiri secara mandiri sesuai dengan yang ada dalam buku tersebut. Demikian yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.